Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa al-wafa, wa ala alihi wa sahbihi as-safa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para sepuh lan bina sepuh takmir Masjid At-Taqwa ingkang kawula hormati, pimpinan Persyarikatan Cabang dan Aisyah yang saya hormati, dan Bapak Ibu semuanya, para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya saya ngaji niku lah majelis tabligh nggih. Kalian majelis tarjih. Nah ini takmir agak nganeh-nganeh ngundang majelis dikdasmen. Gak umum kok majelis dikdasmen ngaji. Itu ngambil kaplingnya majelis tarjih sama majelis tablighnya. Ya, semenjak saya jadi ketua majelis dikdasmen itu, hidup saya jadi nggak tenang. Pada merintahi saya, diperintah sana, perintah sini gitu ya. Nggih, pembinaan, pelantikan gitu. Ini saya ditambahi ngaji barang, waduh tambah. Hari Minggu lagi, ya ini kan hari Ahad ini biasanya me time, ya. Me time. Karena ini Muhammadiyah, jadi agak khusus meskipun hari Ahad. Bang Muhammadiyah itu kan, ya aktivitasnya itu hari Ahad nih. Kalau hari Ahad tidak mau beraktivitas ya sudah nggak bermuhammadiyah. Jadi setiap hari Ahad, dan alhamdulillah Bapak Ibu, insya Allah yang mau hadir seminggu sekali menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian, kajian dan lain sebagainya, insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku hasil penelitian, nggih. Nek nang omah wae gak gelem kumpul wong, nggih. Biasane iku penyakite teko kabeh. Sumpek, senep, stres ngene ya. Loro kabeh. Lah karena itu Bapak Ibu ini kita niati silaturahim, nggih, silaturahim. Saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu, alhamdulillah. Man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Sapa wonge sing kepengin rizkinya dilapangkan oleh Allah dan kemudian umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka dia harus mau menjalin silaturahim. Karena itu Bapak Ibu, kegiatan seperti ini kita niati silaturahim
agar mendapatkan pahala sekaligus mendapatkan pengetahuan. Itu jadi enteng nggih, dados ringan. Saya kalau diundang sekolah, waduh niku nggih. Barusan saya pulang dari Kangean. Kangean itu kan nyebrang saking Sumenep niku Tasik 4 jam. Jalan darat di Pulau Kangean itu mau nyebrang ke Sapeken, jalan daratnya 2 jam. Jualan itu yang grunjal gitu. Mboten kados ten Gresik ngeten. Nyebrangnya peraune plok itu ombak ini nggih. Niku 2 jam sampai di Sapeken. Gitu. Ditanya saya sama sekretaris saya Pak Eko niku. Mestinya Pak Nur Komari saya ajak kepala SD GKB niku. Gimana Pak Ketua? Kan biasa bisa nyemangati gitu loh. Durung apa-apa ini dibandingkan dengan perjuangan Nabi itu belum apa-apa. Semangat dia udah lemes lah akhirnya lagi semangat lagi. Jadi kita ini sedang berdagang dengan Allah gitu. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Surat As-Saff nggih. Jadi kalau saya kunjung ke daerah, menghadiri undangan atau kadang maksud saya sendiri, mau saya sendiri, kayak ke Kangean sama ke Sapeken itu memang kami berniat untuk berkunjung ke sana, tidak diundang. Gitu ya. Itu ya kami sedang berdagang dengan Allah. Gitu ya. Gak pernah mikir untung rugi, mesti untung gitu loh. Kalau berdagang dengan Allah itu insya Allah untung dan pasti untung gitu ya. Itu kalau kunjung ke daerah Banyuwangi sudah, Pacitan itu Pacitan itu saya datangi sendiri, saya setir sendiri itu 6 jam dari Malang itu. PP itu 12 jam. Pacitan, sekolahnya di pelosok-pelosok, di gunung, di lereng-lereng gitu ya. Sekolahnya banyakan Pacitan sama Gresik nih. Begitu kita lakukan konsolidasi di sana, alhamdulillah sekarang bangkit. Nah, tugas majelis ini ku mendampingi. Nah, itu. Tugas kepala sekolah itu berani mengambil keputusan. Kalau kepala sekolahnya berani ngambil keputusan, didampingi oleh majelisnya, insya Allah berkembang. Ini saya lihat berkembang. Ya. Nah, saya datang ke daerah-daerah sekarang itu mempromosikan tidak boleh sekolah kita itu kotor dan kumuh, saya bilang gitu. Tidak boleh ada sekolah debul. Kemarin di Madrasah Aliyah di Malang itu barusan pergantian kepala, konsolidasi. Ya banyak masukan, tapi yang satu ini instruksi, ya bilang gitu, harus dilaksanakan. Nggih Pak, siap nopo niku. Toiletnya semua dipermak, cari keramik yang terbagus dan kemudian kloset wastafel yang terbagus. Kasih kaca cermin, kasih pengharum, kasih tempat sampah, intinya airnya yang bersih. Yang kloset jongkok ganti kloset duduk sebagian, saya bilang gitu. Karena kalau ada guru sudah agak senior itu kan wangel niku nek klosete jongkok niku. Nek ada anak-anak difabel atau anak-anak kakinya lagi sakit, nah kalau klosetnya jongkok kan angel gitu. Ganti ya bilang gitu ya. Siap Pak, ganti gitu.
Jadi tugas saya memprovokasi kayak gitu-gitu itu. Bapak Ibu para hadirin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini masih dalam suasana maulid ya. Tapi kalau dari tema itu saya sampaikan, saya akan menyampaikan paradok Islam antara harapan dan kenyataan gitu. Tapi karena niki maulid dan sebagai pimpinan majelis ya saya nyinggung-nyinggung sekolah sampai nyinggung-nyinggung maulid gitu. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, ada ayat laqad kana lakum, surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada bagi kamu semua fi rasulillahi uswatun hasanah, di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu teladan yang baik. Jadi pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang berharap rahmat Allah, wal yaumal akhirah, dan kebahagiaan pada hari kiamat, wa dzakarallaha katsiran, dan berzikir atau mengingat-ingat Allah dengan banyak. Ada kitab ya yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi, itu nama kitabnya itu mudah-mudahan Bapak Ibu sudah baca ya. Itu Sama'il Muhammadiyah. Buku itu terdiri dari kira-kira 56 bab. Sama'il Muhammadiyah itu 56 bab itu cerita mulai dari fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sampai pakaiannya, sampai sandalnya, sampai pedangnya itu ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki fisik beliau. Tapi juga cerita tentang kepribadian beliau gitu ya, kesukaan-kesukaan beliau, sampai pada kematian beliau, dan terakhir tentang mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di ujung kitab itu tentang mimpi itu. Nah Bapak Ibu, karena saya ini guru ya, pendidik, jadi ilmu itu lebih afdol kalau dibaca. Nah itu. Katanya, jadi kalau di kelas itu kan tolong baca buku ini, gitu loh. Tolong baca artikel inilah. Lebih jauh, lebih jelasnya, nggih, Bapak Ibu, Sama'il Muhammad atau Sama'il Muhammadiyah itu nanti dibaca. Ya. Di situ cerita luar biasa, tapi hadis, nggih, tidak ada narasi yang lain kecuali hadis ya, dan diterjemahkan, gitu ya. Itu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya saya baca kitab itu sama kitab buku yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal, itu sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu cerita tentang Jazirah Arab gitu ya, sampai keturunan Nabi Muhammad ya, asal muasalnya itu kan Nabi Muhammad itu
keturunan dari Nabi Ismail ya. Kalau Bani Israel itu dari Ishak kan begitu ya. Sampai perkembangan Islam itu di situ gitu. Nah, dua buku ini penting ya Bapak Ibu untuk kita pelajari karena hakikat belajar, nah itu ya, hakikat kuliah, hakikat sekolah. Ini untuk anakku yang SMP ya. Hakikat sekolah dan hakikat kuliah itu adalah belajar, nah itu ya. Hakikat belajar itu adalah membaca, nah itu. Dan hakikat membaca itu bersikap kritis, tidak menelan begitu saja tapi memunculkan pertanyaan gitu. Bener tak iki? Ah gitu. Kalau baca WA itu kan bener tak iki? Hoax apa bener? Ah, gitu lah. Itu namanya punya sikap kritis, scientific attitude namanya ya. Dia punya sikap ilmiah. Nah, itu penting ya. Nah, di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya kutip dari Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad itu kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Hadisnya begini, ini tentang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti sedikit tentang ini nggih napa paradok Islam. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnas. Itu kata Rasulullah. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sederhana nggih, tapi kalau kita renungkan dalam maknanya. Takmir nggih, menyelenggarakan kegiatan ini memberikan manfaat kepada orang lain. Kita guru di sekolah memberikan manfaat, ibu-ibu di rumah memberikan manfaat. Biasanya ibu-ibu itu kalau diminta milih karir apa milih anak? Repot niku. Ya. Yo karir yo anak Pak, yo anak yo karir gitu. Iya, tapi sing luwe utama niku anak. Karena anak itu kalau nggak didampingi betul oleh ibunya itu di kemudian hari bermasalah. Gitu. Yo karir, tapi sing utama itu anak, mendidik anak, itu menyiapkan generasi anak-anak kita, ya. Bab kalau waktunya belajar ngaji, mboten sampean dampingi, mboten diulangi ngaji, engko nek wis gedhi gak gelem ngaji. Karena itu masih TK sampai SD itu betul-betul digenggam anak itu. Gitu ya. Engko nek wis SMP agak susah. Gitu ya. Yang manutnya itu sama gurunya. Nah, itu. SMA lebih susah lagi. Jadi ibu karirnya adalah mendidik, mengasuh anak-anak, itu yang pokok ya. Itu udah jauh lebih bermanfaat ya, daripada karir di luar. Yaitu ada peran-peran domestik namanya dan ada peran publik, tapi peran domestiknya itu harus lebih dominan kalau ibu. Lho apa bapak ora gitu. Lho ya iya sama. Apa nek delok TikTok itu kan. Tugas masak bukan tugas istri kan begitu ya. Tugas mencuci bukan tugasnya istri. Tugas bersihkan rumah, ngepel rumah, nyapu bukan tugasnya istri. Tapi ingat,
Istri itu harus taat kepada Allah dan patuh pada suaminya. Jadi nek disuruh ngepel ya ngepelo gitu. Kan ada begitu itu. Disuruh masak ya masak, itu patuh gitu. Tapi ya boleh sesekali niku. Mas gawe kopi dhewe ya ngono. Ya wis, ya itu. Jadi itu mosok gawe kopi kon gawekno sing wedok. Oh gawe dhewe lah iso ta gitu. Malah iso sesuai ukurannya nggih. Cuk dikuwongkoni wong wedok disayangi nggih Bapak Ibu nggih. Nek rezeki nang dikeki no kan blonjo sing akeh ya gitu lho ya. Itu. Iki mau nek rezeki awakmu kepengin tuku anu apa baju baru lagi ta ngono. Iya wis mana? Ya wis iki ya blek. Sing sewayang suami dengan istri itu. Itu manfaat nih kan. Manfaatnya enggak hanya untuk orang lain, ya untuk istri, untuk suami, untuk anak gitu, untuk masyarakat bersama itu. Wa afdhalul a'mali idkhalus surur ala qalbil mu'min. Nah ini. Dan seutama-utamanya amal, nah itu idkhalus surur ala qalbil mu'min. Mendatangkan atau memberikan kebahagiaan kepada orang mukmin. Nek diterjemahkan itu apa? Memasukkan rasa senang ke dalam hatinya orang beriman. Oh nyenengno bojo pahala akeh. Nah, itu. Nyenengno suami pahalanya juga banyak gitu. Ada kiai itu ngasih pengajian itu begini sederhana. Kula niku nek diundang pengaosan. Dikei snack. Tak pangan wae snack-e. Kok enak. Ono snack telu sak kotak, kok enak. Tak entekno wae gitu. Akhirnya karek bungkusin nang jero. Yang menghidangkan tadi nggak tahu kalau kotak itu sudah habis. Mari pengajian tak cekel ae tak gowo mule sak kotake masuk karek bekase gitu. Apa perlune idkhalus surur fi qalbil mukmin. Nyenengno sing mau lho ya. Sing nyuguhi mau lho gitu lho. Perlune iku tok gitu. Itu idkhalus surur. Jadi sampai nek poso Senin Kemis poso. Kok mertamu jok mertamu nek poso nek gak gelem disuguhi gitu. Itu jengkelno karo sing di omah. Guys kadung poso ya Pak. Ya mau kelo. Masih sak seruputan nyenengno sing nyuguhi. Itu idkhalus surur gitu. Manggewe senenge wong ya ora gampang Bapak Ibu. Kok diduki ibuke? Nggih, napa? Makanan, masakan. Enak apa? Enak. Alhamdulillah. Dulu kalau bapak saya itu piye kuwae enak ta ngono. Kengaloren gitu. Kengaloren itu terlalu ke utara itu dekat laut itu kan asin gitu. Bahasanya itu kengaloren. Kasinen gitu tapi kengaloren kayak gitu. Kalau ada tamu nyuguhi tamu yang dihidangkan itu hanya kopi atau teh. Tamunya itu bilang, saya dengarkan aja waktu saya kecil itu. Kok wani dhewean iki mau ngono. Oh, maksudnya itu. Kok hanya kopi sama teh, kok teh saja atau kopi saja, kok berani sendirian ini.
Jadi bahasa sindiran tapi sebenarnya sangat mengena. Gitu. Lah sampe nek ana tamu kudu gitu ya. Basa Jawa itu kan apa ya? Gupuh apa? Lungguh, suguh kan gitu ya. Harus gitu loh ya. Wis salah Mas yo gak enak ati kudu diterima dengan baik. Nah itu idkhalus surur. Nek gak enak tamune mule ngerti yo gak rene mau. Nah gitu loh. Jadi diterima dengan baik. Nah, itu idkhalus surur. Fi qalbil mukmin. Nah itu. Jadi nyenengno wong membahagiakan orang itu insyaallah pahalanya baik dan ini termasuk tadi anfa'un nas linnas tadi itu. Kemudian hadisnya begini, ya. Nah ini ya terudu anhu ju'an au yaksifu anhu kurban au yakdi lahu dainan itu. Jadi menghilangkan rasa laparnya, melepaskan kesusahannya, ya. Au yakdi lahu dainan atau apa? Melunasi hutangnya. Nah, melunasi hutangnya. Kemarin saya ngelunasi hutang, tapi saudara saya, okay. Lumayan saya ngelunasi hutang dulur. Keponakan itu kan bapaknya meninggal, usianya masih ya masuk TK di Jakarta. Lah itu mohon maaf ya, saya belum bisa berbagi ini, insya Allah di bulan September ini. Tak tunggu September, alhamdulillah ada rezeki. Pokoknya ini diniati ku terus ono rezeki Bapak Ibu nggih itu. Diniati sedekah itu rezekinya teko. Nah, itu. Alhamdulillah ada rezeki. Ini tahadus bin nikmah. Ya, tahadus bin nikmah itu cerita tentang apa ya? Tentang kenikmatan, bahagia bisa membantu orang itu. Saya transfer 5 juta. Terus ditunjukkan transfer dia ke sekolah itu 3.900.000. Alhamdulillah Mas bisa melunasi. Oh iya sama, alhamdulillah. Aku gak ngerti nih dia itu masih punya hutang di sekolahnya itu. Saya itu ya merasa senang bisa membantu gitu loh. Alhamdulillah saya dilewati rezeki nggih, nek mboten dilewati repot nggih. Iso berbagi itu luar biasa gitu ya. Wis nyenengno atine adik iparku yang di sana gitu. Yang anaknya sedang sekolah ternyata belum bisa melunasi uang masuknya pangkalnya itu. Nah oke, tak lunasi hutangnya. Nah sing lapar sing luwe dibantu makan. Nah ngeten nggih. Ngeten nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, nggih. Ini di sini ya ada pernyataan tentang Islam dan umatnya. Ini dari Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh itu tokoh pembaru Islam yang hidup pada akhir abad 18 awal abad ke-19. Tapi ini masih relevan kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang. Ya. Napa niku kata Muhammad Abduh, "Dhahabtu lil ghurbi wa wajadtu islaman wa lam ajid muslimin. Walamma udtu lisyarqi wajadtu muslimin walakin lam ajid islaman." Kata Muhammad Abduh ngeten. Aku pergi ke barat, ke Eropa, tepatnya di Perancis. Fawajjadtu Islam, aku menemukan Islam di Paris. Paris itu kota, ibu kotanya Perancis. Ya. Kotanya tertata rapi, tidak ada kabel teng klewer kados ten Gresik. Kabelnya ditanam bawah tanah, transportasinya kereta busway itu bawah tanah, tapi disiapkan bis juga untuk yang tua-tua,
Setiap jalan ada trotoarnya lebar gitu ya. Niku Paris. Ya. Jenengan nek semerep perlimaan Gumul, itu nyontoh di Paris niku. Perlimaan Gumul Pare Kediri niku lho. Kediri niku nyontoh di Paris. Jenengan nek ndek dhuwit, ojo disimpen wae ya. Umroh plus Paris ngoten lho nggih. Ngono. Dhuwit sampean kumpulno wae, nek mati ra digawa. So akeh ngumpulno dhuwit itu. Umroh plus Turki, umroh plus masa no umroh, lah sampean niat dulu gitu loh. Nek niatnya enggak bakal kesampaian ya. Tapi kalau niatnya ada, ya Allah aku kepingin umroh, mudahkanlah. Insya Allah nanti Allah akan memudahkan. Karena itu janji Allah itu kan haji umroh itu panggilan. Jadi kalau sampean punya kerentek itu nyambung ya. Allah akan melengkapkan tadi kekurangannya, kemudian sampean berangkat. Itu ada magnet, ada daya tarik. Sampean nggak percaya? Sampean nabung untuk umroh oleh 15. Kok terus dijupuk, digebuto yang lain, korat karit terus itu umroh. Tapi kalau sampean niat umroh, niat haji, ono tabungan 15, butuh yang lain, nggak bisa, ini untuk umroh gitu ya. Dikunci oleh Gusti Allah, gitu loh ya. Engkau tiba-tiba dicukupkan oleh Gusti Allah. Gak percaya sampean coba lah ya. Itu. Oh dulu saya juga hanya punya niat tok, nggak punya duit itu. Terus dikei wong duit. Berangkat toh Pak Hozin itu. Napa Pak? Gak enak aku sampai niki ustad diceluk wong kaji kok terus gak tahu kaji gitu loh. Repot iki aku. Diceluk wong ustad kok ora kaji. Dari kampus itu kan bagian ngetes kok loh, ngetes orang berangkat haji. Satu saat itu gak enak itu ada karyawan perempuan, itu negur saya. Pak Hozin ini ngetes, wah kapan Dewi sampean berangkat? Ya Allah, ya Allah mudahkanlah ini urusan haji nih. Dipanggil sama seorang, Pak Hozin berangkat haji. Waduh, gak ada uangnya. Ya karena ada niat tadi berangkat wae wis gitu. Tahun 2005 niku lah tahun apa? Begitu bayar berangkat kan gitu loh, nggih. Nek 2006 niku mulai antri gitu. Saat ini kita tambah dua antri nih pun, tapi nggak apa-apa, punya niat saja tidak apa-apa. Nanti kalau nggak bisa haji ya umroh gitu, insya Allah intinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini kata Syekh Muhammad Abdu ngaten. Jadi aku datang ke Paris, aku nemukan Islam. Walam ajid muslimin, tapi aku gak nemokno wong Islam. Itu nggih, Islam karo wong Islam gitu ya. Artinya ajaran Islam itu diamalkan di Paris ya, sampai ke desa-desa itu jalannya mulus. Trotoar gitu, itu dia. Artinya kota ini memang didesain Islami gitu loh ya. Tapi golek wong salat ra ono. Nah, itu. Golek masjid yo angel, kecuali di London sekarang yang memang banyak masjid, banyak umat Islam sekarang. Walamma uddu lisyarqi, kemudian ketika saya balik ke Mesir, ke negara-negara Timur Tengah itu, wajadtu muslimin. Nah itu. Aku ketemu wong Islam akeh gitu. Walakin lam ajid Islaman. Tapi aku tidak menemukan Islam. Koyok no Indonesia ngeten lho ya. Wong Islam akeh ngeten lho. Ya. Iki sing akeh wong Islam. Islam endi ngeten lho nggih. Ibaratnya kayak begitu itu. Tapi nek sampean menampilkan kesantunan, keramahan, kedermawanan, ngoten nggih? Kerapihan, ketertiban gitu ya. Itu Islam. Nek ditambahi ya jamaah nang masjid gitu ya.
ya bagiannya itu Islami, itu berarti oh ada Islam juga ada orang-orang Islam. Niki wangel Indonesia niku wangel, mayoritas. Mayoritas niku kalau di data ini ya 87% umat Islam niku. Sekitar 240-an juta. Para penduduk Indonesia sekarang itu kira-kira 280 juta. 87%-nya itu umat Islam. Tapi nah itu keislamannya masih ini yang saya sebut dengan paradok. Paradok ini ada kontras antara ajaran Islam, ideal Islam dengan Islam yang dipraktekkan oleh masyarakat. Tapi yang saya sampaikan ini Bapak Ibu para hadirin para jamaah ini common sense ya, common sense itu sebagian besar masyarakat kita itu ya pendapatnya kayak begitu dan sebagian besar juga tahu data-data tentang itu gitu loh. Tapi yang penting itu adalah nanti gimana ini kemudian lembaga-lembaga Islam yang ada, masjid gimana, sekolah gimana, persyarikatan gimana menghadapi data kayak begini ini gitu loh. Nah, kata Josh Binatso ini penulis naskah drama ya, Islam is the best religion. Islam itu agama yang terbaik. Wong kafir loh niki nggih, wong kafir. Tapi kata Binatso itu and Muslim are the worst follower. Tapi orang Islam itu adalah pengikut yang jelek. Nah, jorok itu ya. Lo Indonesia udah lumayan misalnya. Oh sampai ini nang Bangladesh gitu ya, nang India gitu ya. Aduh gak karu-karuan itu. Ya, jadi Islam ini memang agama yang terbaik, tapi pengikutnya itu jadi masalah. Ini saya ingin nunjukkan Bapak Ibu, nggih. Ini waktunya terbatas, nggih. Kalau jumlah penduduk dunia itu diperkirakan sekitar 8,1 miliar. Dengan persentase Kristen, Katolik itu 31%, itu berarti sekitar 2,5 M. Umat Islamnya berapa? 24,1%, itu sekitar 1,9 miliar umat Islam. Hindunya ada 15%, tinggi loh Hindu nih, 1,2 miliar. Dan seterusnya, nggih. Nah, sekarang pertanyaannya, hasil riset itu yang ditulis oleh Prof. Hussein Askari itu dari George Washington University, USA, Amerika, nggih. Mana negara yang paling Islami? Nah, dari beberapa kali risetnya 2010, 2014, 2016, 2018, yang terakhir ini saya belum mengikuti, ya. Itu ternyata negara yang paling Islami itu adalah New Zealand. New Zealand itu Selandia Baru, penduduknya ya sekitar 5 juta, negerinya kecil, itu ya. Tapi di sana itu nilai-nilai Islam tadi, ajaran Islam betul-betul dipraktekkan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah berdasarkan statistik, di sana itu disebutkan angka kriminalitas paling rendah. Ora ono copet, nggih. Ora ono begal, ora ono rampok gitu ya. Itu angka kriminalitas paling rendah. Yang paling mengagumkan itu apa? Zero corruption. Ora ono korupsi. Ora ono korupsi. Makanya kula nek nang dinding lantik kepala sekolah tak bisiki. Jok pisan-pisan nyekel duit ya aku. Terus gimana Pak?
Ya nek lunga jangan koncomu, jangan bendaramu, engko kon bayari gitu kan. Gitu caranya. Kalau bawa sangu sendiri, kalau lungonya berdua atau bertiga, tidak boleh pegang uang. Gitu. Kalau ngambil bantuan tidak boleh diambil sendiri, harus bendaranya yang ngambil gitu, didampingi gitu loh. Itu nanti tidak akan mengundang fitnah gitu loh. Gitu. Kalau di kampus niku saya pernah jadi kepala pusdiklat, itu 8 tahun. Anggarannya itu per tahun sekitar 4 M. Belum pernah saya sekali saja ngambil uang ke biro keuangan itu. Saya nggak mau. Aku nek korupsi titik-titik mau, nek sekalian akeh apa-apa gitu. Saya tidak mau saya. Jadi dekan itu di fakultas itu hampir 8 tahun saya. Belum pernah saya ngambil uang itu. Tidak mau saya berurusan dengan uang. Uang itu paling enak kalau uangnya sendiri, nggih. Nek duitnya wong liya aku mau nyekel gitu loh. Wis ben diurus karo bendara ya gitu loh. Tuh lah. Diusahakan zero corruption gitu loh. Tapi di Indonesia itu arep digekno jaringan internet ndi gitu. Saya Indonesia kan banyak daerah di Indonesia itu yang blank spot gitu ya. Gak nyambung itu napa? Internet itu. Dikorupsi, gak sidon gitu. Itu di TikTok niku. Kita naik pesawat Garuda, bayar kontan Garuda itu. Kok bisa Garuda bangkrut? Nah, itu. Lah ya mbo duwe nanti. Di TikTok niku. Listrik niku. Kita bayar kontan listrik itu. Tapi kenapa PLN juga bangkrut gitu. Oh sampai nek telat langsung diputus itu. Nek kono mati biar pet gak ada kompensasinya. Nah itu karena korupsi, nggih. Wis masih di YouTube lagi ya wis apa-apa wis korupsi. Gitu nggih. Nah, banyak hal yang baik nggih. Nah, ini saya lanjutkan ini. Tentang muslim di Indonesia. Nah, ini ya. Bagaimana dengan kemampuan baca Al-Qur'an? Nah, tadi anak kita bagus ya. Belajar baca Al-Qur'an yang mujawad, yang ilmu kiroahnya ya. Suaramu bagus ya. Nanti jadi jagoan kalau di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan tadi banyak yang nggak bisa ngaji. Nah, sudah saya beritahu. Sekolah-sekolah Muhammadiyah ojo moco Quran tartil, lah bilang gitu kalau di panggung itu gitu loh. Tapi yang mujawad yang dilakukan itu ada yang protes waktu Zoom niku. Kok ojo kereng-kereng Pak gitu. Loh, bukan kereng. Sopo kelompok sopo sing maca Al-Qur'an gak gelem dilakukan itu kelompok sopo itu loh rota gitu. Muhammadiyah itu kan seni, baca seni itu masih bisa diterima. Hiasilah suaramu dengan Al-Qur'an, karena itu bacalah Al-Qur'an itu dengan merdu, dengan lagu. Belajar bacaan bayati gimana gitu ya, jawabul jawab gimana gitu, itu ada ilmu kiroatnya gitu loh. Nah anak-anak kita, nah ini Gresik nih, ini instruksi kalau gini udah harus didatangkan qori yang bagus ya, meskipun bukan dari kita sendiri, datangkan dari saudara kita ya, ajari anak-anak kita itu ya, yang benar kiroatnya, yang tahu ilmu kiroatnya. Kapan ada tinggi, kapan ada rendah, kapan jawabul jawab itu dia tahu, itu ada ilmunya gitu loh. Gitu. Nek iso belajar sendiri di itu enggak apa-apa, di YouTube itu kan banyak ya. Tapi tetap aja perlu guru, ya, perlu guru. Ya. Nah,
Bapak Ibu, ini ada yang pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI. Itu Komjen Purnawirawan Safruddin itu menyebut sebanyak 65% warga muslim di Indonesia buta huruf Al-Quran. 65%, nggih. Dan hanya 35% saja yang bisa baca Al-Quran. Nah, sekarang berapa jumlah muslimnya itu? Jumlah orang Islam di Indonesia 87,8, sekitar 245 juta jiwa. Ya. Itu yang bisa baca Al-Quran hanya 65%. Oke, karena itu di masjid-masjid ini perlu dihidupkan ya kelompok-kelompok belajar Al-Quran itu. Ya. Hanya 35 saja yang bisa. Jadi kalau tadi 245 tadi ya, juta, maka sebanyak 65%, 159 juta persennya itu umat Islam itu tidak bisa membaca Al-Quran alias buta huruf Al-Quran. Nah yang bisa itu hanya 35. Berarti masih banyak yang padahal itu kan TPQ di mana-mana itu belum apa-apa gitu. Apakah anak yang mondok mesti bisa baca? Belum tentu. Ya, belum tentu juga. Tetap aja harus di bawah pengawasan orang tua niku. Ibu tadi itu loh, penting ibu niku gitu ya. Saya itu kalau sama istri itu ya, yang urus sing bener arek-arek iku gitu lah, anak-anak urus sing bener. Kok nek anake pas gak bener, anakmu iku lah gitu ya. Nek pas apik iku anakku, gak bener anakmu gitu loh. Tapi harus diurus yang bener itu. Harus ngaji. Bapak Ibu para hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini. Yang terakhir nggih, wis jam ya mono niku. Sing melaksanakan sholat, piro sing melaksanakan sholat? Niki saya bacakan datanya. Umat Islam di Indonesia yang sudah menunaikan sholat 5 waktu dan selalu dilaksanakan secara berjamaah itu baru mencapai 2% saja. 2% loh ya. Sholat 5 waktu, rajin berjamaah itu 2% saja ya. Dari berapa? Dari 245 juta tadi. Yang kedua, umat Islam di Indonesia yang sudah menunaikan sholat 5 waktu dan sering berjamaah, sering ya. Kalau tadi ajek ini sering, baru mencapai 7,7%. Nah, itu. Umat Islam di Indonesia yang sudah menunaikan sholat 5 waktu dan kadang-kadang berjamaah. Nah, ini ya. Kadang-kadang berjamaah itu ada 29,2%. Koyoke ketoke bapak-bapak barang iki. Ya, kalau wajib kita ini kan kadang pas di kantor nggih, jadi tidak apa-apa di kantor juga sholat berjamaah. Kalau saya sering di jalan itu apalagi Jumatan itu wis mampir rest area, delala gak ono Jumatan, itu loh ya. Nek si ono rewangi ra apa-apa. Kita ajak sholat berjamaah atau khutbah dulu baru jamaah Jumatan. Tapi seringkali itu mampir rest area terus nggak ada itu apa? Jamaahnya, akhirnya sholat zuhur saja. Kemudian yang keempat ya ini, umat Islam di Indonesia yang sering sholat 5 waktu mencapai 33%, itu sering sholat 5 waktu. Ya. Umat Islam Indonesia yang kadang-kadang sholat 5 waktu itu mencapai 26,8%, kadang-kadang sholat. Kadang-kadang sholat. Jadi.
Kemudian umat Islam di Indonesia yang tidak pernah sholat 5 waktu itu hanya 0,4%. Ya, meskipun hanya sekali sehari tapi pernah sholat, nah itu gitu loh. Ojo diseneni tapi yang gitu-gitu nih diajak sholat berjamaah gitu. Ada kawan itu suaminya tidak mau sholat, dicerai itu. Ya Allah, tak bilang gini loh. Kok jangankan sampean, ini perempuan yang ngajukan talak gugat cerai itu loh. Ya. Jangankan sampean, Nabi kula ora iso ngajak pamane sholat itu gitu. Ya. Yang bisa memberi hidayah itu Allah. Jadi ora gelem sholat, ojo terus dipegat gitu loh ya. Lah lumayan tuh sampean sik dibuju aku. Masih ngono-ngono sik bojo sampean sik dibuju. Lah ngene wis kadung dipegat. Wis ana 2 tahunan. Sing lanang ya gak rabine, sing wedok ya gak rabine. Padha ra dibojone. Piye ngono iku? Nun sewu nggih sing anu ngapunten nggih. Itu. Jadi masih gak gelem salat. Ya disayangi gitu loh, jak sholat. Nanti dia urusannya dengan Gusti Allah gitu loh. Kan aku sudah ngajak gitu ya. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir ya. Muhammad tugasmu itu hanya memberi peringatan gitu loh. Kamu tidak bisa memaksa orang lain. Nah itu loh ya. Gak bisa. Cukup diberi peringatan. Lah yang paling akhir niki, nah lalu kita harus gimana? Nah, mengapa paradok ini bisa terjadi dan bagaimana mengurangi jarak agar tidak semakin melebar? Apa yang bisa dilakukan umat Islam untuk berkontribusi dan memperbaiki strategi dakwanya? Bapak Ibu, para jamaah, para takmir, sekolah, persyarikatan, nggih. Sesekali nggih ngundang tukang kebersihan di jalan-jalan, nggih. Gojek dikumpul nang masjid, dikasih sembako. Sadurunge pembagian sembako, nggak usah ngelepas sepatu, tetap di jalan itu dikumpulkan, diceramain, dikasih tausiah, nggih, kasih tausiah. Nanti periode kedua gitu lagi, gitu ya, tausiah lagi. Ya, karena kan Gojek itu mohon maaf ya, ada yang sholat tapi sebagian kecil ya, itu. Nanti periode yang ketiga diberitahu, nanti sepatunya dilepas, kemudian ngambil wudhu, kemudian kita kumpul di dalam masjid, kasih makan, kasih sembako. Oh ini sampean kabeh ku wong api-api gitu loh ya, wong yang sholatnya sregep, yang berjamaah, yang ibadahnya juga rajin. Tapi yang di jalan-jalan itu perlu diperhatikan lah. Muhammadiyah harus geser-geser dikit dakwahnya itu, gitu ya. Tukang kebersihan, tukang gojek, nggak tahu di sini ada beca apa enggak ya, itu diundang gitu loh. Kuota 50, nanti yang lebih dari 50 belum bisa karena jatahnya hanya 50. Gue nek sampai nundang bebas toko kuwabe rakamot itu lapangan nih gitu loh ya, maka dibatasi hanya yang mendaftar dan kemudian diumumkan. Dan gue nek toko kabeh piye Pak? Ya mbung nek toko kabeh. Kan biasanya gitu, kita batasi 50 orang tapi yang datang bisa 100. Ya siap-siap aja. Tidak bisa dapat sembako, tapi dapat apa, bingkisan apa yang ringan-ringan gitu loh ya. Jadi dakwah kita itu harus gitu loh. Nek dulu Kiai Dahlan itu kan ngajak jamaah-jamaah itu ngumpulkan kados ngaten iki lho, tapi wong-wong sing wis Islam, nanti ya. Karena itu kan di matan kepribadian Muhammadiyah itu kepada yang sudah Islam, dakwah Muhammadiyah itu bersifat tajdid. Itu loh ya. Tapi kepada yang belum Islam, belum sholat, belum ini, itu sifatnya adalah ajakan. Itu loh ya.
seruan dan ajakan, gitu loh. Bapak Ibu yang saya hormati, ikan sepat, ikan gabus, ya, makin cepat makin bagus. Nggih. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Ihdinas siratal mustaqim, nasrun minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.